Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas kelompok pelajaran 12 mengenai memuat data menggunakan loader. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan ada Novanka Agnes Kartaji dengan NIM 05, Indra Triadi dengan NIM 012, Renita Arianti Besari dengan NIM 024, Ahmad Yunus M dengan NIM 045, Destiana Sofianti dengan NIM 019, dan Vivi Wulandari dengan NIM 018. Dalam praktik ini, Anda akan mempelajari cara memuat data yang disediakan oleh penyedia konten aplikasi lain, latar belakang, dan menampilkannya kepada pengguna saat sudah siap. Meminta konten provider untuk menyediakan data yang ingin Anda tampilkan bisa memakan waktu. Jika Anda meminta data dari penyedia konten dari sebuah aktivitas dan menjalankan di Treat UI, aplikasi bisa diblokir cukup lama sehingga penunda cukup terlihat untuk pengguna dan sistem bahkan bisa mengeluarkan pesan application not responding. Dengan demikian, Anda harus memuat data di thread yang terpisah, latar belakang, dan menampilkan hasilnya setelah pemuatan selesai. Bagian yang diperlukan untuk menggunakan loader untuk menampilkan data dari penyedia konten. Ada sebuah aktivitas atau fragment, lalu sebuah instance loader manager di aktivitas, sebuah kursor loader untuk memuat data yang didukung oleh content provider, sebuah implementasi untuk loader callbacks, sebuah antarmuka callbacks bagi klien untuk berinteraksi dengan loader manager. Cara untuk menampilkan data loader umumnya menggunakan sebuah adaptor, misalnya Anda bisa menampilkan data di recycler view. Next. Diagram berikut menampilkan arsitektur aplikasi lengkap dengan sebuah loader. Loader melakukan query untuk item di latar belakang. Jika data berubah, loader otomatis mendapatkan serangkaian data baru untuk adaptor. Operasi penyisipan, penghapusan, dan pembaruan tidak menggunakan loader. Akan tetapi, setelah data berubah karena operasi penyisipan, penghapusan, atau pembaruan, loader mengambil data yang diperbarui dan memberitahu adaptor. Next. Yang akan dipelajari yaitu memuat data dari penyedia konten menggunakan kursor loader, menggunakan kode dari aplikasi yang telah selesai untuk membangun aplikasi secara cepat dengan fungsionalitas terkait. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang akan dilakukan, yang pertama, Anda akan membuat aplikasi dasar yang menggunakan kursor loader untuk melakukan query pada penyedia konten worklist SQL with content provider dan menampilkan data di recycle view. Yang kedua, gunakan worklist client sebagai referensi untuk beberapa kode, khususnya Anda bisa menggunakan kelas contract dan word item serta bagian dari kelas main activity dan wordlist adapter. Yang ketiga, aplikasi yang akan Anda buat akan memiliki UI yang sangat besar. Tidak seperti wordlist client, ini tidak akan memiliki fungsionalitas penyisipan, penghapusan, atau pembaruan. Ringkasan aplikasi. Menggunakan wordlist client dari praktik sebelumnya sebagai sumber untuk beberapa kode. Anda akan membuat aplikasi baru, wordlist loader yang memuat dan menampilkan data dari penyedia konten untuk wordlist SQL with content provider. Tangkapan layar berikut menampilkan bagaimana aplikasi yang telah selesai akan menampilkan data. Tugas pertama yaitu membuat aplikasi dasar untuk wordlist loader. Dalam tugas ini, Anda akan memuat project dan bagian aplikasi yang tidak spesifik untuk loader. Anda harus memuat aplikasi wordlist client di Android Studio, sehingga Anda bisa menyalin kode darinya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Destiana Sofianti. Yang pertama itu, buat project dengan kelas kontrak dan word list item dan file layout. Mulailah Android Studio dan mulai aplikasi word list client yang sudah selesai dari praktik sebelumnya. Buat proyek baru dengan template empty activity dan beri nama word list loader. Tambahkan izin untuk penyedia konten word list SQL with content provider ke manifest Android. Lalu buat kelas Java baru dan beri nama kontrak. Salin kelas kontrak dari word list client ke kelas kontrak baru word list loader. Pastikan Anda tidak menyalin nama paket. Di word list loader, buat kelas Java baru dan beri nama word list item. Salin kelas word item dari word list client ke kelas word item baru word list loader. Next. Salin layout tampilan recycle dari activity main XML dari word list client ke word list loader. Buang tombol aksi mengambang. Kemudian buat layout baru untuk word list item XML. Terus menggunakan word list item XML dari word list client sebagai referensi Anda buat linear layout dengan satu text view. ID text view harus seperti itu. Bentar. Lanjut. Yang kedua, tambahkan sebuah recycle view ke main activity. Untuk menampilkan data, tambahkan recycle view ke main activity. Anda bisa melakukan ini sendiri atau menggunakan kembali kode dari word list client. Tambahkan recycle view dari layout koordinator dari pustaka dukungan ke file build Gradle Anda. Kemudian import versi pustaka dukungan recycle view dan linear layout manager ke main activity Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada yaitu pertama membuat tag untuk main activity, yaitu buat variabel pribadi MyRecycle di Recycle View, buat variabel pribadi m.listAdapter untuk adaptornya, dan ini tetap berwarna merah sampai Anda melakukan kelas adaptor. Di OneCreate main activity dibuat Recycle View buat word list adapter, style adapter di Recycle View, dan lampirkan sebuah linear layout manager di klien untuk contoh kode contoh. Nah, untuk kode contohnya sebagai berikut. Jika Anda membuat sebuah aplikasi, Anda hanya membutuhkan word list adapter yang berwarna merah, aplikasi belum berjalan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah membuat word list adapter. Gunakan word list client cuplikan referensi yang buat adapter ini memerlukan informasi pengingat. Bagi yang lebih yaitu kursus ini, buat kelas Java baru word list adapter perluas recycle view adapter dengan public kodenya sebagai berikut, dan menggunakan word list adapter sebagai referensi tambahan dengan kode sebagai berikut. Nah, tambahkan kelas view holder untuk satu text view dan nama word list view di tampilan teks dengan id word. Tambahkan tag pesan log, tambahkan variabel anggota untuk layout imperator dan konteks, dan implementasi cluster word list adapter dengan kode sebagai berikut juga. Untuk implementasi atau silent metode on-read forwarder, gunakan tampilan board, yaitu dengan kode sebagai berikut. Untuk tekan Alt Enter pada adaptor
khusus untuk membuat metode item dan in view holder. Pada tab ini sebenarnya tidak lagi di bawah merah atau di kode Anda. Nah, jalankan aplikasi Anda akan menampilkan aktivitas kosong seperti yang Anda tangani berikut. Karena Anda belum memuat data apapun, Anda harus menambahkan tugas berikut. Nah, jalankan masa ini yaitu ada jalankan aplikasi Anda. Sebenarnya akan menekan aktivitas seperti tampilkan tabel layar berikut. Nah, untuk selanjutnya itu ada tugas 2, yaitu main activity, menambahkan loader manager dan loader callback. Ketika Anda menggunakan sebuah loader untuk membuat data, gunakan loader menangi data dan loader. Loader manager adalah kelas bantu yang mengelola semua loader Anda. Anda pilih satu pengelola loader beraktivitas, misal pengelola loader menangani pendaftaran sebuah media konten yang menerima callback data di media konten yang berubah. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan teman saya. Bahkan pengelola loader. Yang pertama, buka main activity.java. Perluas tanda tangan kelas untuk mengimplementasikan loader manager, .loader callbacks, .import versi pustaka dukungan. Dengan pendingan sebagai berikut. Kemudian implementasikan stop metode untuk onCreate loader, onLoadFinish, dan onLoader reset. Kemudian di onCreate, buat loader manager dari pustaka dukungan dan daftarkan sebuah loader dengannya. Kemudian argumen pertama adalah tag numerik karena Anda hanya memiliki satu loader. Nomor yang Anda pilih tidaklah penting. Kemudian Anda tidak meneruskan data apapun, sehingga argumen kedua adalah 0. Dan Anda melekatkan loader ke main activity list saat ini. OnCreate loader. Loader manager memanggil metode onCreate loader untuk membuat loader jika belum ada. Anda membuat loader dengan memberikannya konteks dan URI asal data dimuat. Dalam hal ini, untuk penyedia konten wordlist SQL with content provider, URI yang ditetapkan di kontak. Nomor 1, di onCreate loader, buat sebuah query URI dan projection. Gunakan URI yang sama dengan yang digunakan oleh resolver konten untuk melakukan query pada penyedia konten. Anda bisa menemukan ini di kontak dan ini digunakan di wordlist client. Kemudian buat dan kembalikan kursor ladder baru dari argumen ini. Kemudian selanjutnya implementasikan onload finish. Setelah pemuatan selesai, Anda perlu mengirimkan data ke adaptor. Panggil setData di onload finish, kode akan berubah menjadi merah dan Anda akan mengimplementasikannya di tugas berikutnya. Argumen untuk setData adalah kursor dengan data yang dikembalikan oleh loader setelah selesai dimuat. Dengan codingan di bawah ini. Selanjutnya, kemudian implementasikan loader reset. Setelah menyetel ulang loader, beritahu adaptor bahwa data sudah tidak tersedia dengan meneruskan 0 ke dataset. Bisa dilihat codingan di bawah ini. Selanjutnya, tugas 3, wordlist adapter. Mengimplementasikan setData, getItemCount, dan onBind viewHolder. Sebagai tugas akhir, Anda perlu mengimplementasikan metode setData yang direferensikan di atas dan mengimplementasikannya onBind viewHolder untuk bekerja dengan loader untuk menampilkan data. Berikut ini prosesnya. Yang pertama, saat loader selesai memuat data baru, ubah latar belakang metode onLoadFinish yang Anda implementasikan di main activity dieksekusi. Kemudian onLoadFinish memanggil wordlist adapter .setData yang memperbarui variabel mCursor di adaptor dengan data terakhir loader dan memberitahu adaptor bahwa data telah diubah. Kemudian yang terakhir, adaptor memperbarui UI dengan data terbaru dengan melekatkan tampilan ke data di onBind viewHolder.
Selanjutnya, implementasikan set data. Anda memerlukan cara untuk menyetel dan menyimpan versi data yang terakhir dimuat untuk adaptor. Untuk aplikasi ini, loader mengembalikan data sebagai kursor, sehingga Anda perlu membuat variabel anggota kursor, mkursor, yang akan selalu menampung rangkaian data terakhir. Metode set data dipanggil oleh loader ketika selesai dimuat atau disetel ulang, dan perlu memperbarui mkursor. Yang pertama, buat variabel anggota pribadi tipe kursor, beri nama mkursor, dan inisialisasi ke 0. Implementasikan metode public dan argumen kursor dan tidak mengembalikan apapun. Diisi setelah mkursor ke argumen kursor yang diteruskan, dan panggil notify dataset change sehingga adaptor memperbarui tampilan. Bisa lihat selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah materi mengimplementasikan get item count. Yang pertama adalah sebagai ganti 0, get item count perlu mengembalikan jumlah item di mkursor. Jika mkursor 0, kembalikan -1. Untuk codingannya bisa dilihat yang di bawah ini. Lanjut. Selanjutnya adalah implementasikan on-bind view holder. Di Wordless Client, metode on-bind view holder menggunakan resolver content untuk mengambil data dari penyedia konten. Wordless SQL with content provider. Di aplikasi on-bind view holder menggunakan data yang disediakan loader dan menyimpannya di kursor. Di on-bind view holder, tangani situasi ini. 1. Jika mkursor 0, jangan lakukan apapun kecuali menampilkan pesan log. Di aplikasi nyata, Anda juga perlu memberitahu pengguna dengan cara yang mudah dipahami. Jika mkursor tidak 0, tetapi berisi kata, setel teks di text view ke error, no word. Sekali lagi di aplikasi nyata, Anda akan menangani ini bergantung pada tipe aplikasi yang Anda miliki. Jika tidak dapatkan indeks kolom untuk kolom word, Anda tidak bisa mengonsumsikan kolom berada di lokasi tetap di baris kursor dan menggunakan indeks mengambil kata setel di teks di tampilan teks ke kata. Selanjutnya adalah jalankan dan uji aplikasi Anda. Aplikasi Wordlist Loader Anda harus bekerja sama dengan aplikasi Wordlist Client untuk menampilkan daftar kata. Untuk menguji Anda, lakukan yang berikut. 1. Pastikan Wordlist SQL with Content Provider dipasang di perangkat sehingga Anda memiliki penyedia konten yang menjadi sumber pemuatan. Jika tidak, aplikasi Anda akan menampilkan tampilan teks kosong. 2. Jalankan Wordlist Loader. Anda akan melihat daftar kata yang sama seperti Wordlist SQL with Content Provider. Terima kasih. Sekian presentasinya. Selanjutnya adalah presentasi proyek. Selanjutnya merupakan bagian untuk mempresentasikan aplikasi. Di sini terdapat 2 aplikasi, yaitu yang pertama ada Wordlist Loader. Sebentar. Untuk yang Wordlist Loader ini merupakan aplikasi yang nantinya akan menampilkan isi dari konten. Sehingga untuk aplikasi Loader ini sendiri nantinya hanya akan menampilkan isi dari konten. Untuk bagian yang mengedit konten itu dinamakan dengan Wordlist SQL with Content Provider. Jadi codingan ini nantinya akan mengedit konten seperti menghapus atau menambahnya dan mengubahnya. Sebentar saya akan mencontohkan. Nah, contohnya ini. Untuk bagian Wordlist SQL with Content Provider, isinya ada adapter, Android Performance, Android Studio, Asyntax, Data Model, Last View, Loader, On-Click Listener, dan SQL Open Helper. Di sini terdapat beberapa operasi seperti menghapus dan
mengedit. Apabila ditambahkan, contohnya menambahkan bentar. Ini saya hapus terlebih dahulu. Loader 2. Apabila contohnya ini terdapat, saya menambahkan file baru itu loader 2, nanti akan di running lagi. Setelah itu, kita pergi ke aplikasi untuk menampilkan kontennya atau Wordlist Loader, lalu kita running, nanti akan menambahkan hasil loader 2. Bentar. Ini sudah bertambah, yang tadinya tidak ada loader 2, sekarang sudah ada file loader 2. Apabila ingin menambahkan file lagi, bisa pergi ke Wordlist SQL with Content Provider lagi, kita running lagi. Lalu kita bisa tambahkan list, contohnya Wordlist SQL with Content Provider, lalu di save. Ini sudah ada di bagian Wordlist SQL with Content Provider, lalu kita coba meng-runningnya di yang di bagian Wordlist Loader untuk menampilkan konten. Nah, hasilnya sudah ada di paling bawah, yang baru saja ditambahkan yaitu Wordlist SQL with Content Provider. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.